Bagaimana menghadapi keluarga yang toksik? Mungkin kita jarang mendengar kata-kata keluarga yang toksik. Biasanya kita mendengar tentang lingkungan yang toksik. Mari hari ini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Seperti apa keluarga yang toksik itu? Keluarga yang toksik adalah perlakuan dari keluarga yang bisa saling menyakiti, baik secara mental, fisik, psikologis, dan emosi. Hal seperti ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis, emosi, bahkan mental seseorang. Mungkin kita pernah merasakan keadaan di mana kita sering dimarahi berlebihan oleh orang tua, atau mengalami perlakuan dari saudara kita yang suka nyinyir seperti, kok kamu gendutan ya sekarang ya? Gimana sih? Kok kamu gak lulus-lulus kuliahnya? Masa sih sampai sekarang belum punya jodoh juga? Nah, kita secara tidak langsung telah mengalami situasi toksik di dalam keluarga. Atau kita sebut keluarga yang toksik. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu semua, manusia adalah makhluk sosial yang pada kodratnya suka bergaul dengan siapapun. Ya, pergaulan sangat menentukan sikap dan karakter kita. Jika kita sering bergaul dengan orang yang baik, maka karakter kita tentu akan menjadi baik. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan yang buruk, maka karakter kita pun otomatis akan jadi buruk. Tuhan tidak menghendaki kita rusak atau tercampur dengan pergaulan yang buruk itu. Maka Tuhan menghendaki kita seperti sebuah emas yang murni. Tulus, kudus, kita hanya memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita benar-benar murni, menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, orang yang suka menebar kebencian, menularkan pikiran negatif, hobi membanggakan diri, mudah merendahkan orang lain, dan melakukan kekerasan emosional atau emotional abuse, dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang toksik atau orang-orang yang beracun. Nah, orang-orang toksik dapat kita temukan juga di dalam lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, dan juga tentunya yang kita bahas hari ini di dalam lingkungan keluarga. Nah, orang-orang seperti ini memang harus kita hindari. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi keluarga yang toksik? Nah, salah satu langkahnya adalah bicara tegas. Misalnya, ketika kita mendapatkan komentar tentang, kok kamu gendut sih sekarang? Kita bisa membalasnya dengan berkata, terima kasih sudah memperhatikan saya. Berikan jawaban yang membuat mereka tak berkutik. Nah tips lain seperti membuat obrolan-obrolan positif seperti mengalihkan topik lain yang sedang populer untuk dibicarakan. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Tuhan. Tetap bisa kendalikan diri ketika kita berdoa. Amin. Manusia punya batas loh dalam hal mengendalikan atau menghadapi keluarga yang toksik ini. Apalagi jika sudah mengganggu kesehatan psikologis, emosi, dan mental. Namun kita harus tetap berpikir jernih dan positif dalam memandang sebuah masalah. Makanya dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Karena ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Nah hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Allah sudah mengatakan dengan begitu jelas dalam firman Tuhan bahwa kita memang harus menjauhi lingkungan yang buruk itu. Mengapa? Karena akan merusak kebiasaan kita yang baik. Begitu juga di dalam lingkungan keluarga kita. Kita bisa membatasi diri namun tetap produktif. Memang agak sulit karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Akan tetapi kita bisa bila kita mau dibimbing oleh Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Amin. Ingat. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya jatuh. Tangan Tuhan akan selalu menopang kita dimanapun kita berada. Jadi percayalah akan rencana Tuhan bahwa keluarga yang toksik tidak sepenuhnya merusak seluruh hidup kita. Karena kita masih punya Tuhan yang maha besar, yang melebihi apapun itu. Yang sanggup menolong saudara dan saya. Dia adalah Allah, Bapa dan Roh Kudus yang sekaligus sahabat dan penolong setiap kita. Katakan amin. So di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang Bapak Ibu andalkan? Jika Bapak Ibu mengandalkan manusia, ya pasti akan kecewa.
Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka dikatakan diberkatilah. Amin. So kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati. Katakan amin. Nah Bapak Ibu semua, sekali lagi Tuhan mau kita mengandalkannya. Meskipun keadaan hidup kita ya mau seburuk seperti apapun, di mata Tuhan kita adalah anak-anaknya. Hidup kita seburuk apapun, di mata Tuhan kita adalah anaknya. Sebagai anaknya, kita perlu memperbaiki diri untuk terus berdoa, membaca Alkitab, serta terus bermazmur bagi Dia. Nah, tetapkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Makanya, menghadapi keluarga yang toksik bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu minta hikmat kepada Tuhan dalam setiap langkah-langkah yang harus kita tempuh. Kita tidak boleh terlena karena sikap mereka yang memberikan pengaruh buruk kepada lingkungan kita. Justru kita harus menjadi terang dan garam dunia untuk menerangi setiap langkah kita dan langkah mereka di hadapan Tuhan. Mari kita berfokus kepada Tuhan, bukan pada manusia. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.